Perkenalkan, saya Igede Suwarnate. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 2 Tieng Tali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Di sini juga saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2023. Pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023. Saya akan menampilkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap akan memulai proses pembelajaran? Ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita salam terlebih dahulu ya. Ya, ketua kelas pimpin salamnya. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, pertama-tama kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sudah stop. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Ada. Yang masuk? Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu anak-anak ya. Iya. Silakan duduk anak-anak. Igede Chandra Wiguna, Igede Satya Ganes Narayana. Apakah anak-anak akan siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Coba anak-anak rapikan dulu tempat duduknya. Duduknya harus rapi ya anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, duduk harus rapi. Tidak ada sampah. Ya, rapikan. Ya, anak-anak, siapa di rumahnya yang punya tanaman anak-anak? Tanaman apa saja ada di rumah anak-anak?
Mawar. Seledri. Ya, mawar dan seledri. Apakah anak-anak tahu bagian tubuh tumbuhan dari tanaman tersebut? Tahu. Apa saja anak-anak? Ya, jadi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dari tanaman yang disebutkan tadi memiliki bagian tumbuh-tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Selanjutnya, anak-anak akan melakukan percobaan mengidentifikasi batang tanaman dan fungsinya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui bagian dan fungsi tumbuh-tumbuhan itu untuk berkembang biak dan mempertahankan diri. Ya anak-anak? Ya. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan video pembelajaran tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Untuk sekarang anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video, apakah ada yang ditanyakan tentang video bagian tubuh-tumbuhan anak-anak? Apakah ada yang bertanya tentang videonya itu? Saya, Pak. Ya, coba Melia. Pak, apakah batang pohon mangga itu termasuk keras atau basah?
Ya, pertanyaan yang bagus untuk Melia. Apakah batang pohon mangga itu termasuk batang keras atau basah begitu? Ya, pohon mangga itu memiliki batang yang keras. Kenapa begitu? Karena batang dari pohon mangga itu rapat, ya, rapat dan memiliki rongga-rongga kecil. Beda dengan yang berbatang basah, seperti contohnya daun talas. Itu memiliki batang basah karena batangnya itu berongga, rongganya itu agak besar, ya. Jadinya untuk menyerap makanan atau air itu dia lebih besar, lebih banyak. Kalau batang dari pohon mangga itu keras karena lebih kecil dia rongganya, ya, lebih rapat begitu, ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Melia. Ini adalah percobaan atau pengamatan yang kita lakukan kemarin, ya. Ya. Ada tanaman apa yang ini pertama? Yang warna merah? Seledri. Yang warna biru? Mawar. Nah, sekarang kita akan lihat dulu daunnya. Daun seledri ini anak-anak berwarna apa dia, anak-anak? Kenapa bisa merah? Karena Angkat tangan. Ya, Melia coba. karena ada warna. Ya, karena ada warna. Terus apa bagian tubuh tumbuhan di sini yang berfungsi untuk mengubah warna daunnya ini? Hah? Angkat tangan. Ya, Lani. Batang. Kenapa bisa apa fungsi batang? Ya, Ganes. Mengantar makanan dan zat mineral ke bagian tubuh lainnya. Bagian tubuh lainnya itu seperti daun, ya. Jadi batang itu berfungsi untuk mengantar zat mineral atau pusat makanan ke daun, ya. Jadinya apa yang di sini apa namanya? Tergantung warnanya di sini zat makanannya, nanti daunnya juga berubah menjadi merah. Selanjutnya, ini apa ini, anak-anak? Bunga mawar. Ini warna apa, anak-anak? Biru. Padahal daunnya itu berwarna hijau. Kenapa bisa berwarna biru? Karena warnanya. Sama juga, ya, karena dipengaruhi oleh zat makanan atau zat mineral. Ya, nanti dia dari batang. Padahal ini kan enggak Bapak warnai, ya. Enggak Bapak apa namanya? Cat ini atau Bapak tulis di sini, enggak. Ya, kalau itu dia luntur. Memang dia dari sini dia dari batangnya ini, anak-anak, mengalir ke daun. Sampai di sana sudah mengerti, anak-anak? Bapak sekarang akan memberikan anak-anak LKPD. Bapak akan bagikan anak-anak LKPD, ya. Lembar kerja peserta didik. Ya, sudah semua dapat?
Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok satu-satu ke depan. Ya, kita akan mempresentasikan hasil pengamatan dari benda konkret yang sudah Bapak berikan di masing-masing kelompok. Akar serabut adalah dari pangkal terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Fungsi lidah mertua adalah menyerap air dan zat mineral dan zat hara dari dalam tanah dan juga menopang tumbuhan dari dalam tanah biar tidak tumbang. Ya. Ada kelompok lain memberikan tanggapan? Dari kelompok kelompok lidah mertua, ada yang memberikan tanggapan? Tidak ada yang memberikan tanggapan? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok lidah mertua. Ya, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang bagian tubuh tumbuhan. Ya, dari presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang Bapak akan memberikan anak-anak penguatan dulu ya. Penguatan tentang materi yang sudah Bapak berikan. Bersama-sama kita akan menyaksikan tentang video kembali, video pembelajaran tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, coba anak-anak perhatikan videonya. Ya, setelah anak-anak menyaksikan penguatan tentang materi tumbuh-tumbuhan, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini anak-anak. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mengetahui fungsi bagian masing-masing dari tubuh tumbuhan seperti fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun, bunga, dan buah. Kemudian anak-anak juga mengetahui dari percobaan yang kita lakukan di sana, mengetahui fungsi masing-masingnya itu ya. Dan anak-anak juga mengetahui fungsi bagian tumbuh-tumbuhan itu untuk mereka ada yang berkembang biak, ada juga untuk mempertahankan diri. Sudah di sana dulu ada yang ditanyakan anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Ada ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak selanjutnya Bapak akan memberikan anak-anak soal evaluasi yang nanti anak-anak kerjakan ya.
Bapak akan bagikan anak-anak soal evaluasi yang nanti anak-anak kerjakan ya. Oh, ini nama sendiri. Kita akan melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Bagaimana pembelajaran hari ini yang kita sudah lakukan? Kurang keras suaranya anak-anak? Baik. Apa yang kalian ketahui tentang tumbuh-tumbuhan? Fungsinya. Ya, fungsinya apa itu? Bagiannya, fungsinya. Terus? Apakah kesulitan yang anak-anak alami selama proses pembelajaran? Apakah ada kesulitan yang anak-anak alami selama proses kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak. Ya. Kalau begitu anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Semuanya berdiri anak-anak.